Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat. Baik, ketemu lagi dengan Kang Setio masih, yaitu di pembelajaran ketiga kali ini. Masih di tema 1, subtema 1. Baik, kita langsung saja mulai. Kita awali dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pembelajaran ketiga kali ini, Pak Guru minta kalian membaca terlebih dahulu teks yang ada pada buku siswa, yaitu halaman 20. Itu ada teks, silakan dicermati dan diperhatikan. Baik, setelah selesai membaca, sekarang kita lanjutkan, yaitu dari bacaan tersebut ternyata ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai yang pertama dari Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dilambangkan ini ya, lambangnya adalah dilambangkan dengan bintang. Ada 3 nilai yang Pak Setio tuliskan kali ini. Di antaranya contoh, yang pertama adalah saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi kita harus menghormati pemeluk agama lain selain agama kita, yaitu agama Islam. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Memaksakan suatu agama maksudnya kalau kita beragama Islam, kita tidak boleh nih memaksa orang lain yang beragama Hindu misalnya atau beragama Buddha untuk memeluk agama Islam. Itu kita tidak boleh memaksa. Boleh untuk mengajak secara halus tapi tidak boleh untuk memaksa. Kepercayaan, yang dimaksud kepercayaan itu contoh kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kemudian kepercayaan terhadap batu besar yang bisa mendatangkan manfaat misalnya. Lah itu kita tidak boleh memaksakan kepercayaan tersebut. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Artinya, kalau orang lain ingin menjalankan ibadah sesuai agamanya, maka kita tidak boleh untuk melarang, tidak boleh untuk mengancam agar mereka membatalkan dan seterusnya, itu tidak boleh. Biarkan mereka beribadah, kita juga bisa beribadah sesuai agama kita. Kita lanjut berikutnya, sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya dilambangkan dengan rantai. Nilai sila kedua diantaranya, yang pertama, contoh menjunjung tinggi persamaan derajat. Artinya semua manusia ini dianggap derajatnya sama, tidak ada perbedaan meskipun orang tersebut sebagai pejabat ataupun bukan pejabat, derajatnya tetap sama. Dalam Islam itu dikatakan yang membedakan hanya tingkat keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, mengakui persamaan kewajiban antara sesama manusia. Jadi kewajiban kita itu sebenarnya sama. Yang ketiga, mengakui persamaan hak. Kalau tadi kewajiban, sekarang hak. Ada perbedaan ya, masih di materi kelas 3 kalau tidak salah. Itu kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kalau hak adalah sesuatu yang harus atau yang bisa kita dapatkan. Itu perbedaan hak dan kewajiban. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu maksudnya menghormati sesama. Ini nanti kalau videonya terlalu cepat, kalian bisa menghentikan dulu sementara, kemudian kalian menulis di buku tulis kalian ya. Kemudian setelah dulu. Yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Dilambangkannya adalah dengan pohon beringin. Untuk nilai-nilainya, yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Semua, bukan hanya kesatuan bangsa, tapi juga persatuan dan kesatuan di lingkungan yang terkecil, di lingkungan RT, lingkungan RW, desa, dan seterusnya. Yang kedua, menerapkan sikap cinta tanah air. Mencintai tanah air, mencintai Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya, kalian bergaulah dengan teman dari suku apapun, tidak perlu membeda-bedakan.
Yang suku Jawa bergaul dengan suku Sunda, suku Papua, suku Asmat, suku dan seterusnya lah, banyak sekali suku di Indonesia. Bergaullah tanpa membeda-bedakan, yang penting tetap saling menghormati. Kemudian ini sila ketiga, kita lanjut sila keempat. Dalam sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya tuliskan secara singkat saja, yaitu nilai permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah dilambangkan dengan kepala banteng, ingat-ingat. Nilainya, ini contoh ya, dari tadi itu hanya contoh nilai saja. Apakah hanya 4, hanya 3 itu? Ya tidak, tentu ada banyak. Ada banyak sekali, tapi ini contoh, ada 3. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Maksud kalimat ini, jadi kalau misalnya di suatu hari, misalnya di lingkungan kalian, di hari Ahad atau hari Minggu, itu ada keputusan musyawarah RT itu mengadakan kerja bakti membersihkan saluran air, misalnya supaya tidak mampet, tidak terjadi banjir, maka dimusyawarahkan hasilnya adalah kerja bakti misalnya. Sementara di hari itu kalian sudah merencanakan bersama keluarga akan pergi berwisata misalnya. Maka kerja bakti RT tadi adalah kepentingan umum karena untuk semua yang tinggal di RT tersebut. Sementara rencana kalian untuk pergi berlibur itu disebut kepentingan pribadi. Maka yang diutamakan kalau ternyata terjadi di hari yang sama, ya kita utamakan dulu yang kepentingan umum, yaitu kerja bakti dulu. Kalau sudah kerja bakti, sudah selesai, silahkan siangnya kalian boleh untuk wisata. Atau wisatanya diundur di hari lain, itu juga bisa. Golongan maksudnya bagaimana? Ya sama, ini golongan misalnya partai itu ya, itu contoh. Jadi kalau kepentingan umum itu harus diutamakan dibanding kepentingan partai. Ini bagi partai politik. Yang kedua, contoh yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Apa keinginanmu itu tidak boleh dipaksakan. Contoh misalnya kalian mudah-mudahan kelak jadi seorang pengusaha sukses misalnya. Kalau jadi pengusaha sukses, kamu berkehendak ingin membangun sebuah restoran atau sebuah tempat tinggal hunian misalnya, pavilion dan sebagainya di suatu daerah. Maka kamu tidak boleh memaksa orang-orang yang ada di situ untuk menjual tanah ke kamu. Nanti kalian bangun sebuah restoran atau sebuah hotel atau apapun itulah. Itu tidak boleh kalian memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dengan diliputi semangat kekeluargaan. Artinya, ketika ada suatu masalah, maka diupayakan ditempuh dengan musyawarah. Orang Jawa mengatakan rembugan. Namun, bukan hanya sebatas musyawarah saja, tapi juga harus diliputi semangat kekeluargaan. Artinya, dalam musyawarah tersebut, ya kita tetap menjaga tenggang rasa, sikap menghormati orang lain. Kalau mereka punya pendapat, ya kita harus dengarkan. Jangan terus maunya menang sendiri, itu tidak boleh. Tetap harus menghormati mereka, menganggap bahwa mereka itu adalah bagian keluarga kita, meskipun berbeda kandungan atau dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai memaksakan musyawarahnya sampai terjadi keributan, itu tidak benar. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Contoh nilai-nilai yang terkandung. 1. Menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Jangan sampai ya kalian bersikap boros. Kita harus menghemat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan yang kedua, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Jadi kalau kita ya bekerja keras, kemudian kalau melihat orang lain bekerja keras, maka kita hargai hasil kerja dia. Meskipun hasil kerjanya mungkin kurang maksimal, ya kita hargai saja. Kita beri nasihat saja secara halus kalau ternyata hasilnya kurang baik misalnya. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, menolong dan menghargai orang lain. Hati-hati, ini
nanti nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini hampir mirip dengan nilai-nilai sila kedua. Ya, hati-hati di situ. Nanti dicermati perbedaannya. Kemudian, Pastor lanjutkan dulu. Yang berikutnya, nah ini ada contoh. Ini nanti silakan disalin juga. Kalau sudah disalin, silakan berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Contoh, ini untuk yang perilakunya atau sikap gotong royong. Ini nanti sesuai dengan sila keberapa? Sila ke-1 ketuhanan, kedua kemanusiaan, dan seterusnya. Ketiga persatuan dan seterusnya yang kira-kira yang pas yang mana. Kemudian yang kedua rajin beribadah, kira-kira sesuai dengan sila keberapa. Nanti diberi tanda centang atau tanda checklist ini atau di kedua atau di mana, silakan dicermati, dibuat tabelnya. Maksud lanjutkan, nah kali ini ada peta kondisi geografis negara Indonesia. Ini Indonesia. Ini ada di buku siswa, kalian bisa melihat nanti lebih jelas lagi. Kemudian dari peta ini dapat kita amati, maka kita akan bicara tentang luas dan wilayahnya. Luas wilayah Indonesia ini lebih kurang, artinya bisa lebih bisa kurang dari yang Pak Sutyo tuliskan ini ya. Ini untuk daratannya itu 1.900.000 sekian kilometer persegi. Sementara untuk lautannya lebih luas lagi, yaitu sekitar kurang lebih 3 juta sekian kilometer persegi. 3 juta, 1.900.000. Ini kalau dijumlah berarti total wilayah Indonesia sekitar kurang lebihnya adalah 5.100.000-an ya, 5.100.000 ini. Oh, luar biasa luasnya. Kalau digabung antara daratan dan lautan, ternyata sangat luas, sampai 5.100.000 km persegi. Maka kita harus menjaga wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, letak wilayah. Ini nanti secara umum untuk tingkat SD itu akan terbagi jadi dua, yaitu dilihat sebagai letak astronomis, yang kedua letak geografis. Apa bedanya? Astronomis yaitu letak wilayah berdasar garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini garis yang ada di muka bumi yang dibuat oleh manusia, jadi hanya garis khayal. Jadi kalau dilihat secara aslinya ke atas ke langit ya tidak ada garis ya, tapi ini buatan manusia di peta, globe dan seterusnya. Ini garis lintang, garis bujur. Geografis yaitu letak wilayah berdasar keadaan alam atau permukaan buminya. Jadi dilihat permukaan buminya ada lautannya, ada benuanya, itu disebut letak geografis. Sekarang kita masuki berapa sih letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Lintangnya itu dari 6 lintang utara. Garis lintang itu yang membentang dari mengelilingi bumi. Jadi dari arah kanan ke kiri kalau globe itu namanya garis lintang. Itu derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat ini bujur timur. Bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi wilayah Indonesia semuanya ada di belahan bumi sebelah timur. Ini tidak sampai ke barat. Jadi kalau lintangnya lah kita ada di utara sampai selatan, membentang dari utara sampai selatan. Tapi kalau bujurnya itu hanya bujur timur. Nanti kalau menuliskan letak astronomis harus lengkap dari depan sampai sini, harus lengkap. Yang terakhir letak geografis. Letak geografis Indonesia, yaitu yang permukaan bumi tadi ya, itu berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi kita diapit atau berada di tengah-tengahnya dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sebelah utara itu merupakan benua Asia,
Sementara di selatan negara kita disebut benua Australia. Kita sebetulnya masuknya juga ada di Asia. Kita berada atau masuk dengan wilayah benua Asia. Tapi benua Asia-nya sangat luas. Jadi seputarnya kita itu masih benua Asia. Maka kita juga berada di antara benua Asia dan Australia jawabannya. Nanti kalau ditanya letak geografis, ya jawablah secara lengkap seperti ini. Antara dua samudra dan dua benua. Boleh diringkas seperti itu. Kalau ditanya lagi samudra apa, ya jawab yang ini, samudra India dan samudra Pasifik. Kalau benuanya, benua Asia dan Australia. Itu mengenai luas wilayah Indonesia dan letak wilayah Indonesia. Silakan dituliskan semua ya dari tadi. Dituliskan, kalau videonya terlalu cepat, kalian boleh menghentikan dulu sementara. Kita lanjut yang berikutnya. Kali ini kita akan menggambar peta. Nah, menggambar peta tapi secara sederhana. Yang digambar adalah wilayah tempat tinggal. Contoh ini tempat tinggal Pak Setio ini. Ini petanya kurang lebih seperti ini. Kalau menggambar jangan lupa. Yang pertama adalah ada simbol seperti ini. Tanda panah, kemudian simbol U. Huruf U. U itu artinya adalah menunjuk ke arah utara. Artinya yang ke atas ini adalah arah utara. Atas utara berarti yang ke bawah derajat arah selatan. Yang ke kanan sini merupakan arah timur, ke sebelah kiri kita atau ini yang ke arah sini berarti arah barat. Contoh ini rumah presiden. Nanti kalau kalian tugasnya ini yang kedua itu adalah menggambar rumah secara sederhana. Peta wilayah rumah secara sederhana. Ini contoh peta rumah maksudnya. Sebelah ini berarti arah timur. Arah timurnya ada kebun milik tetangga. Nah, timurnya lagi ini adalah rumah warga. Kemudian kalau ke sebelah sana berarti adalah barat, yaitu rumah juga. Kemudian sebelahnya ada kebun lagi. Banyak kebun ini rumah Pak Setio sebelah-sebelahnya. Tapi bukan punya Pak Setio ya. Kemudian yang depan ini pintunya di sini, tadi lupa ini tidak menggambar pintu ya, harusnya di sini. Ini sebelah sini pintu. Nah, yang ke arah sini adalah arah selatan. Ingat-ingat ini petanya. Jadi arah selatan ini ada sebuah jalan kecil, jalan gang ya. Gang masuk ke komplek perumahan atau komplek wilayah RT. Kemudian di sebelahnya ini ada kebun. Cukup luas ini ya kebunnya, karena terdiri milik beberapa orang kalau tidak salah ini. Kemudian sebelah sininya lagi ada rumah, kemudian ini ada lapangan bulu tangkis, ada rumah lagi. Ini contoh peta. Kemudian yang ke sini dari rumah Pak Setio ini pintu, jadi kalau ke sebelah timur ini akan menjumpai jalan raya yang besar. Ini jalan yang lebih besar dibanding jalan desa, ini jalan RT lah ya. Ini contoh. Nanti tugas kalian adalah menggambar peta wilayah rumah kalian. Jangan lupa ada di arah mata anginnya. Arah utara mana gambar sesuai dengan kondisi tempat tinggal kalian. Hanya yang sederhana saja diperbaiki. Tapi kalau ingin nanti diindah dengan warna apa boleh, tidak boleh. Nanti silakan gambarkan di selembar kertas ya, nanti digambarkan. Kemudian kalau kelak Pak Setio bertemu dengan kalian, Pak Setio minta gambarnya itu boleh diwarnai, boleh ditambahi sesuatu supaya tampil indah, silakan. Itu pembelajaran kita anak-anak untuk hari ini yang ketiga, yaitu masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Kita ulang sebentar ya untuk pembelajaran kita. Yang pertama tadi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu contoh-contohnya saja, nanti bisa dicermati. Kemudian latihannya adalah memberi tanda centang tadi. Ada perilaku, kemudian dicentang kira-kira sesuai sila keberapa. Jangan lupa itu dikerjakan di buku tulis. Catatannya juga jangan lupa dilengkapi ya catatannya. Jangan cuma tugasnya saja, tapi catatan. Kalau videonya terlalu cepat, kalian hentikan dulu sementara, kemudian nanti bisa dilanjut. Yang kedua, materinya adalah tentang luas wilayah dan letak wilayah Indonesia.
Tadi ada letak astronomis, letak geografis, nanti dipelajari lagi. Dan berikutnya berlatih menggambar, ini menggambar peta tapi secara sederhana. Itu pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri dulu. Sebelum Pak Guru akhiri, jika ada pertanyaan kalian boleh tanya ke Pak Setio ya, atau ke siapa saja boleh yang kalian anggap bisa gitu, tanyakan saja. Kita akhiri dulu bersama-sama ya dengan bacaan hamdalah. Yuk bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.